Hadirin muslimin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini marilah kembali memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ataupun saat sekarang ini, alhamdulillah Allah masih membersamai selalu kita dalam kehidupan kita ini, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, yakin dan percaya saja kalau Allah tidak menghendaki atau memanjangkan umurnya kita khususnya di hari Jumat ini, sudah pasti kita tidak bisa hadir di Jumat berkah ini di masjid yang kita cintai ini. Maka barulah jemaah Jumat berbahagia kalau sekiranya khusus di hari Jumat ini ada saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, ataupun teman-teman kita di rumah atau di mana saja berada, tidak mampu menunaikan atau melaksanakan atau sengaja meninggalkan sholat Jumat ini, karena kita kata bersama sholat Jumat ini merupakan suatu fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita, khususnya di hari Jumat. Kecuali ada alasan, misalnya hujan deras ataupun sakit keras sehingga izin atau tidak sempat hadir di Jumat melaksanakan salat Jumat di masjid yang sangat kita cintai. Namun jemaah Jumat berbahagia, kita tetap mendoakan saudara-saudara kita agar insyaallah di Jumat berikutnya kita sama-sama melaksanakan sholat Jumat ini. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Jumat kali ini izinkan menyampaikan khutbah Jumat yang saya beri judul kembali menghidupkan hari-hari yang terbaik dalam satu tahun. Kaum muslimin jemaah yang berbahagia, insyaallah seperti hanya kita sudah ketahui bersama di dalam surat Al-Taubah ayat 36 yang akhirnya dijelaskan di situ bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan penciptaan langit dan bumi inilah Allah sudah memutuskan bahwa dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Namun 12 bulan ini jemaah-jemaah rahimahumullah, ada beberapa bulan yang diagungkan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Termasuk bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah, bulan Muharram, bulan Rajab, dan bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, sesungguhnya bulan ini punya masing-masing keutamaan dan kelebihan. Tapi kelebihan bulan ini itu tergantung
dari kita sendiri. Walaupun sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Taubah ayat 36 itu bahwa diagungkan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita tidak mampu memuliakan bulan ini, itu tidak tergambar dan kita tidak memiliki kemuliaan atau keagungan bulan tersebut. Termasuk bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Zulhijjah beberapa hari yang lalu. Mulai bulan 1 Zulhijjah, tepatnya jatuh pada tanggal 18 Mei 2025, 1447 Hijriah. Sekarang kita sudah masuk, alhamdulillah kabar kita sudah memasuki beberapa ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini. Tentu di bulan Zulhijjah ini jamaah Jumat berbahagia, sebagaimana juga yang saya katakan tadi itu bahwa hari-hari terbaik yang seharusnya dan insya Allah kita lakukan itu hanya dalam 1 tahun saja. Bagaimana mampu melaksanakan hari-hari terbaik kita ini di tahun 2020 masih ini, termasuk mulai dari 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah. Ada penekanan di situ anjuran Rasulullah SAW, walaupun sifatnya tidak wajib, tetapi puasa sunnah namanya. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah. Ada namanya puasa tarwiyah di 8 Zulhijjah. Ada namanya puasa Arafah. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa sesungguhnya keutamaan daripada hari ini ketika kita melaksanakannya? Kata Rasulullah SAW, siapa saja melaksanakan sholat tarawih 1 hari, dia akan diampuni dosanya selama 1 tahun. Itu sudah diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Kemudian diriwayatkan hadis Ibnu Majah, kata Rasulullah SAW, siapa saja melaksanakan puasa Arafah 1 hari, karena pas pada saat itu dan puncaknya jamaah haji berkumpul di padang Arafah, seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah haji di sana itu diampuni dosanya sebelum 1 tahun dan sesudahnya 1 tahun. Masya Allah, jamaah Jumat berbahagia. Maka merugilah sesungguhnya kalau kita tidak melaksanakan di khususnya tahun ini berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifatnya ibadah ini tidak wajib, tapi anjuran kata Rasulullah kita laksanakan. Karena Rasulullah SAW itu senantiasa melaksanakan ibadah ini. Itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan diri pribadi kita, demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatnya insyaallah kita mendapatkan pahala, dan insyaallah kita bersama-sama Rasulullah SAW memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi itu jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah laksanakan sholat Idul Adha, merupakan suatu hari raya seluruh umat Islam yang insyaallah yang biasanya dilaksanakan di lapangan, karena biar bagaimanapun juga itu sunnahnya Rasul. Bukan cuma bagi orang-orang yang haid maupun tidak haid, kalau perempuan semua bisa menikmati hari raya ini. Karena ketika haid misalnya dia tidak mampu melaksanakan sholat secara berjamaah, sholat sunnah 2 rakaat itu, tapi biasanya dia hanya meninggalkan khutbah saja. Tapi namun jemaah Jumat berbahagia itu tergantung dari kesepakatan. Kalaupun ada tempat-tempat yang luas kita lakukan, kalau tidak ada kembali ke masjid. Alhamdulillah kita sudah
hikmah yang kita ambil di dalamnya. Dan setelah itu ada namanya hari-hari tasyrik. Ada larangan tidak dibenarkan berpuasa. Kalau awalnya tadi itu 1 Zulhijjah sampai sebelumnya itu dianjurkan puasa, tapi sesudah sholat Idul Adha merayakan sholat ini, ketiga harinya itu kata Rasulullah, silakan nikmati, makan dan minum sepuasnya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan cuma menikmati makan dan minuman itu yang sudah diberi kesempatan lebih 3 hari, tapi jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan yang sudah ditetapkan Rasulullah SAW. Jadi ada larangan dan ada perintah anjuran untuk melaksanakan hari-hari yang terbaik kita, khususnya di bulan Zulhijjah ini. Namun jamaah Jumat rahimahumullah, bahwa semua hari-hari terbaik ini diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak laksanakan sholat dalam kehidupan kita, memperbaiki hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala lewat sholat 5 waktu, tidak ada manfaat gunanya jemaah Jumat rahimahumullah. Karena kita sudah kata bersama bahwa sholat itu adalah merupakan penentu daripada semua amal ibadah yang kita lakukan. Kalau ibadahnya, puasanya kita laksanakan tadi itu mulai dari 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah, kemudian melakukan kurban dan melakukan ibadah-ibadah lainnya, tapi kalau tidak sholat, tidak diterima sholatnya. Dan semua amal yang pernah kita lakukan tidak ada berkahnya. Ini satu ibadah, khususnya di bulan Zulhijjah ini, selain daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya, senantiasa kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lewat sholat 5 waktu. Tetapi ini juga tidak ada manfaat, tidak gunanya kalau kita tidak mampu memperbaiki hubungan terhadap sesama lewat silaturahmi ataupun silaturahim dalam kehidupan kita. Maka dalam kehidupan lingkungan keluarga, dalam kehidupan lingkungan sekolah, dalam kehidupan lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara, ataupun di mana saja berada, hubungan terhadap sesama ini harus dan wajib kita pertahankan silaturahmi ini. Termasuk Jumat ini, kita sudah melakukan selalu setiap 1 kali dalam 1 minggu melaksanakan sholat Jumat. Kita tingkatkan silaturahmi ini setelah kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Jamaah Jumat rahimahumullah, sesungguhnya memperbaiki hubungan terhadap sesama inilah satu di antara contoh yang kita lakukan, itu adalah melakukan kurban. Kurban ini penekanannya adalah sesungguhnya wajib. Wassalli li rabbika wanhar, laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Itu sudah jelas dari surah Al-Kautsar. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dia tidak melakukan kurban, kata Rasulullah SAW, janganlah mendekati tempat-tempat sholatku. Tempat-tempat sholat itulah di mana Anda berada sholat, dilarang sholat kalau tidak berkurban, manakala Allah berikan rezeki dalam kehidupannya, keluarganya. Cara untuk
melakukan ini adalah kita berusaha mulai dari sekarang. Mungkin kita lakukan secara berkelompok. Kalau sapi itu kurang lebih 7 orang, satu sapi umurnya 2 tahun. Dicicil dia setiap bulan. Kalau harganya sapi misalnya 14 juta, berarti 2 juta. Terkumpul 7 orang dan setiap 1 bulan kita kumpul 200.000 selama 10 bulan. Kalau 2 juta. Kalau panitia sudah menetapkan, oh ini kelompok 2 juta, ini kelompok 2,5 juta, ini kelompok 3,5 juta, boleh dibuka seperti itu. Karena warga atau masyarakat itu tidak sama pendapatan atau penghasilannya. Tapi yang jelas bagaimana mencapai harga itu, sapi itu cukup 2 tahun. Kalau tidak cukup itu tidak sah. Itu keutamaan daripada kurban. Memperbaiki hubungan kita terhadap sesama adalah ketika kita sudah berkurban, bismillah, Allahu Akbar, kita potong sapi itu, kita doakan yang berkurban, lalu kita serahkan misalnya 1/3 kepada fakir miskin, 1/3 kepada yang berkurban, saya berkurban, dan 1/3 kepada kerabat teman-teman kita baik kaya maupun miskin. Kita semua salurkan seperti itu. Seperti ini semuanya itu. Alhamdulillah, hubungan terhadap sesama aman. Dua-dua hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala juga aman. Tapi yang penting juga di sini jamaah berbahagia, bagaimana memperbaiki hubungan terhadap pribadi kita lewat pengendalian diri. Apa artinya jamaah berbahagia? Kita mampu sabar dalam kehidupan kita. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, perintah atau larangan, kita mampu laksanakan, kita mampu penuhi karena dengan hati sabar sebagai dasar perjuangan. Kalau kita buka dalam surah Al-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Setiap kita buka jemaat berbahagia, insyaallah kalau tadi tidak salah surah Al-Zumar ayat 10. Siapa-siapa yang mampu bersabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kurban, melaksanakan salat lima waktu dalam kehidupannya, melaksanakan puasa sunnah dan lain sebagainya, dan mampu menjaga hubungan terhadap sesama, maka insyaallah Allah berikan orang-orang yang sabar adalah pahala tanpa batas. Kalau tanpa batas itu berarti tidak ada batasnya. Banyak sekali pahala yang kita dapatkan dalam kehidupan dari dunia ini kita terima nanti di hari kiamat, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ketika kita sudah laksanakan semua itu, berarti kita termasuk dianggap orang-orang bersyukur, berikan kesehatan, panjang umur, harta, semua dia aplikasikan dalam kehidupannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang bersyukur. Tapi bukan berarti bersyukur ketika Allah berikan rezeki, berikan kekuatan, panjang umur, tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita disinyalir dalam beberapa penjelasan Al-Quran yang namanya istitrat. Istitrat ini adalah orang-orang yang diberikan panjang umur, orang-orang yang diberikan suatu keluasan rezeki dan lain sebagainya. Allah tahu dia tidak melaksanakan perintah Allah, sholat, tidak melaksanakan puasa, tetapi toh Allah masih mengalirkan semua rezeki-rezeki itu. Panjang umur ada, kekuatan ada, rezeki banyak. Walaupun dia tidak sholat, tapi ingat yang umat berbahagia. Ini merupakan jebakan dalam kehidupan kita. Jebakan dan ujian yang sangat tinggi, panjang umur, Allah berikan rezeki selalu, walaupun dia tidak sholat. Ini yang perlu kita bawa. Sampaikan kepada keluarga kita, jangan sampai kita termasuk kategori istitrat ini. Tapi insya Allah, khususnya di kampung kita, ini hanya merupakan suatu peringatan saja. Peringatan yang disipi oleh Rasul melalui langsung kepada Allah Subhanahu wa taala.
melaksanakan perintah Allah Subhanahu dan insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan saja dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani